Halo Sobat Binus. Jadi sekarang kita lagi di mana nih? Kalau Sobat Binus bisa tebak, ya. Sekarang kita ada di Phoenix Radio. Jadi kalau kita ada di Phoenix Radio, pasti kita akan memberikan informasi yang terupdate tentang Stikers Bina Sada Bali. Jadi terus tonton kami baik itu di channel YouTube, TV Binusnya, ataupun Instagram, ataupun media sosial Stikers Bina Sada Bali. Kepoin terus kami supaya benar-benar Sobat Binus lihat aktivitas Stikers Bina Sada Bali, apa yang baru dan apa yang ada di Stikers, biar kita bisa buka-buka semuanya, ya, biar Sobat Binus tahu kelebihan, kekurangan, dan apa saja yang ada di Stikers. Oke, Sobat Binus. Phoenix The Harus Radio Station. Yes, seperti janji di awal tadi, Tobi sudah ketemu sama best friendnya Tobi. Teman lama yang sudah mampir lagi ke studio Phoenix Radio Bali. Siapakah dia? Sebentar ya, sebelum kita ngobrol dengan dia, katanya yang paling lucu gitu dia. Lucu banget. Kita mau kasih tau dulu, dan Tobi yang lebih tepatnya mau kasih tau dulu kalau misalnya buat kamu yang sudah mau lulus sekolah, tampaknya sih udah pada lulus ya, udah, karena anak-anak kelas 12 itu sudah tidak kembali ke sekolah. Sudah tinggal mengurus saja untuk kelengkapan-kelengkapan nanti, misalnya cap 3 jari dan segala macamnya. Dan artinya sekarang tinggal memilih mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Banyak banget program yang menawarkan atau bisa kamu pilih gitu untuk jenjang yang lebih tinggi. Salah satu program studi yang bisa kamu pilih ialah prodi yang ada di bidang kesehatan. Ini juga bagus nih. Kenapa? Karena ada banyak banget alasan memilih jurusan kesehatan yang bisa kamu jadikan bahan pertimbangan. Salah satunya karena jurusan kesehatan punya prospek kerja yang luas dan menjanjikan, serta pekerjaan di bidang kesehatan membutuhkan lebih banyak orang seiring dengan angka pertumbuhan penduduk. Tapi apakah itu semua benar? Sore ini akan dibahas 1 jam kurang lebih ya, bersama dengan Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ini katanya teman lama. Teman lama bersemi kembali. Oh ya ampun, itu seperti cinta lama. Oh, cinta lama. Oh iya, CLBK agak beda. Ya tidak apa-apa. Kita ketemu lagi dengan Pak Fieri dari ya. Stikers Bina Sada. Tepuk tangan dong produser. Kan biar seru. Pak Fieri kan suka yang rame-rame gini ya, Pak ya. Benar, ya. Jadi biar ada gemuruhnya gitu. Benar. Oke. Itu memang Stikers banget tuh. Gitu ya. Rame juga ya. Rame banget. Sehat Pak, hari ini sehat ya. Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat sekali. Terlihat ya dari bentukannya memang kayak selalu sehat, selalu energetic gitu ya, fun juga. Bukan bentukannya makin tambah melebar. Bukan dong. Aduh, saya jadi takut deh Pak ya. Tapi tadi kan di awal saya sempat bilang kalau jurusan kesehatan ini sampai sekarang masih jadi primadona. Ya. Benar nggak sih Pak ini? Ya, jadi memang buat winners yang sekarang ini lagi bingung-bingungnya pengen kuliah di mana ya. Jadi kami ingin informasikan bahwa pilih kampus atau pilih kuliah bukan cuma tren-tren aja, ikut-ikut orang. Betul. Apalagi di masa-masa sulit, itu harapan kami adalah kuliah. Setelah kuliah tuh bisa cari kerja. Bisa cari kerja supaya bisa membahagiakan orang-orang kita sayang. Pentingnya kan bukan cuma abis punya ijazah biar keren-kerenan, abis itu selesai. Di belakangnya itu kayak ada embel-embel tambahan. Bener. Gue keren, udah ada tambahan. Tapi harus sambil kerja karena orang tua juga pasti suka seneng bangga gitu ya. Bener. Jadi salah satu kebanggaan orang tua kan bukan bicara juga tentang kita biar nanti punya duit banyak, tetapi lebih kepada kalau kita sudah punya masa depan, itu salah satunya adalah pekerjaan. Dan di bidang kesehatan inilah salah satu kuliah yang benar-benar sangat dibutuhkan. Kenapa sangat dibutuhkan? Karena kita tahu bahwa selama manusia itu hidup, ya kan? Selama manusia hidup pasti membutuhkan tenaga kesehatan. Dan di mana ada manusianya, di situ pasti ada tenaga kesehatan yang dibutuhkan. Betul. Jadi prospek daripada dunia kesehatan itu bekerjanya bukan hanya cuma di rumah sakit, di puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya, tidak. Karena otomatis kesehatan itu manusia kan cuma bukan ada di rumah sakit toh. Iya, betul. Kan rumah sakit ada di contoh, ada teman-teman yang pengen juga pariwisata. Sedangkan di sana kan ada yang orang-orang di sana ya, sedangkan di sana juga makanya hotel-hotel juga sekarang merekrut
dari perawat ataupun tenaga kesehatan yang di sana, Oke. supaya standby. Jadi standby kalau ada tamu yang sakit, kan tamu apalagi yang bule kan malas juga ke rumah sakit, ya Oke. kan? Sehingga mereka panggil tenaga kesehatan yang langsung untuk melakukan tindakan baik itu keperawatan atau selainnya itu untuk di sana. Dan ada lagi yang berkembang sekarang ini kan medical tourism. Oke. Jadi bisa untuk dijadikan sebagai peluang. Berikutnya juga, saya mau jadi polisi juga. Jangan salah juga. Polisi juga membutuhkan tenaga kesehatan. Iya, Bisa iya. di rumah sakit Kepolisian, kepolisian betul. ataupun juga saya pengen kelihatan keren tentara, itu pun bisa. Ya. Jadi tenaga kesehatan tamat, mereka juga bisa untuk mendaftar sebagai seorang polisi Betul. ataupun aparatur negara. Tapi saya pengen jadi pramugari. Ada alumni kami juga bekerja sebagai pramugari di Oke, maskapai baik. penerbangan. Karena kan kalau penerbangan ke internasional itu kan butuh waktu yang berjam-jam. Betul, Ya, lama, sehingga tiba-tiba ada yang sakit, nggak mungkin kan kita stop bang, stop ya. Habis Permisi, itu turun ini dulu di kan nggak udara. bisa. Ya, Ya, betul, otomatis betul. harus ada tenaga kesehatan yang berprofesi sebagai pramugari atau pramugara untuk biar bisa membantu minimal pertolongan pertama sebelum mereka mendarat ke bandara yang terdekat. Oke. Begitu. Dan begitu juga baik itu di bekerja di bidang lainnya, selama itu ada manusianya di sana, pasti kesehatan itu dibutuhkan. Butuhkan, oke. Dan yang lebih tidak kalah penting Apa adalah entrepreneur. Oh, entrepreneur Entrepreneurnya. juga. Jadi Oke. di entrepreneur ini diharapkan apalagi pemerintah, dinas pendidikan juga, terutama Pak Nadiem Makarim kan orang yang sangat orang yang entrepreneur dia. Betul. Sehingga memang dia mewajibkan agar sekolah kedepannya itu jangan anak-anak muda kan nggak suka dengan di kantor tok. Anak-anak zaman sekarang kan nggak suka tuh, apalagi Viners kan lagi-lagi anak-anak muda yang katanya keren-keren gitu kan, Dinamis gitu dinamis ya, kan, aktif banget. bener, mereka nggak suka kerja yang terkurung dari jam pagi sampai sore. Mereka tuh biasanya lebih suka itu bebas, jam kerjanya bebas. Nah, itu salah satunya adalah entrepreneur itu. Jadi di dunia kesehatan, undang-undang keperawatan, kebidanan kan sudah jelas. Artinya teman-teman sudah bisa membuka praktek. Oke. Ya, setelah mereka kuliah, ambil profesi baik itu perawat atau bidan. Setelah itu mereka ngambil STR-nya untuk praktek, lalu buka praktek menjadi seorang entrepreneur. Oh, banyak Jadi sekali peluangnya ya. sangat-sangat banyak di bidang kesehatan. Itulah kenapa sampai sekarang pun memang menjadi primadona. Benar. Terus benar, pilihannya kan Pak Firly jauh-jauh datang ya. Benar. Dari ujung sana, Ujung sana. ke Dan ujung jauh di sini. sana. Iya betul. Dari Stikes Bina Usada Bali. Kenapa Finers harus berkuliah di Stikes Bina Usada Bali. Kenapa tuh? Benar-benar. Jadi pertama kan kenapa harus kesehatan? Tadi sudah Betul. terjawab. Lengkap. Lalu panjang lebar. panjang pula ya. lebar. Dan sekarang kenapa harus Stikes Bina Usada Bali? Kan banyak tuh Kak. Kan pertanyaan biasa kalau Iya, kami sosialisasi. betul. Kan banyak tuh Kak sekolah-sekolah kesehatan juga yang ada di Bali kesehatan. Lalu kami selalu berusaha menjawab. Yang pertama adalah yang kalian lihat ketika berkuliah adalah terkait dengan akreditasi. Akreditasi. Ya, akreditasi. Jadi akreditasi kampus Stikes Bina Usada Bali bukan cuma diakui secara nasional, tetapi juga internasional. Karena secara nasional kita sudah terakreditasi baik sekali. Baik itu prodi S1 keperawatan, baik itu juga untuk institusinya Stikes Bina Usada Bali, dan juga baik kami juga yang ada di prodi kebidanan. Artinya kami sudah memiliki akreditasi yang baik. Nah, cuma di sini juga bukan cuma sekedar nasional, tetapi internasional juga. Stikes Bina Usada Bali sudah akreditasi ISO. Ya, ada jadi ISO-nya. sudah diakui juga secara internasional. Artinya bahwa kualitas kami itu sudah sangat diakui. Apakah cuma sekedar itu saja kualitasnya? Ternyata tidak juga. Salah satunya adalah selain akreditasi adalah biaya. Kan pasti di zaman sekarang ini kan Pasti. ada biaya. Betul. Ada biaya. Tetapi kan biaya nanti kita bahas nanti lebih ya, lanjut. biar detail gitu biayanya. Iya, Karena kan orang tua pasti dengar benar. anak-anak Iya. ini perlu biaya gitu. Benar. Nanti secara detail kita bahas lagi Iya, ya. Oke. jadi Biaya, detailnya biaya. kemudian akreditasi juga Akreditasi. jangan main-main. Oke. Dan kebetulan sekali untuk semua detail itu setelah break, karena saya sudah dikasih tahu oleh produser saya break dulu Break ya. dulu ya. Istirahat dulu, udah panjang lebar dari Siap, Pak Ferry ya. siap. Virus jangan kemana-mana buat kamu yang penasaran seperti apa dan berapakah biaya yang diperlukan
diperlukan untuk bisa berkuliah di Stikes Bina Usaha Bali serta hal-hal lain yang sangat penting kamu dengerin setelah yang satu ini. Yes, kembali lagi sama Tobi dan juga Pak Fieri dari Stikes Bina Usaha Bali. Dan tadi udah dibahas juga keuntungan atau hal-hal apa saja yang bisa kamu dapatkan kalau berkuliah di Stikes Bina Usaha Bali, karena sudah terakreditasi yang sangat luar biasa, bahkan sampai internasional juga. Dan kalau kamu memilih kuliah di jurusan yang ada kesehatannya gitu, bisa di mana-mana, nggak cuma di rumah sakit, semua tempat bisa. Kalau kata Pak Fieri, selama masih ada manusia, tenaga kesehatan masih diperlukan. Itu aku setuju sih, setuju banget. Oke, tadi kan sudah sempat dibahas biaya. Ini udah pada penasaran sama biayanya. Tapi jangan dulu biaya deh, biar tambah penasaran. Saya suka bikin penasaran. Terus kita bahas dulu adalah prodi. Nah, ini biar lebih memperjelas lagi, meskipun banyak yang udah kenal karena kan Stikes Bina Usaha Bali udah dari dulu banget ya. Udah pada, maksudnya semua orang juga udah pada tahu gitu. Ya. Tapi untuk lebih memperdalam lagi, memperjelas lagi, siapa tuh malah orang tuanya yang belum ngerti. Jadi adik-adik yang sekarang kelas 12 bisa menjelaskan lebih dalam lagi ke orang tua, atau yang lagi di jalan biasa ini kan sama orang tuanya, jadi dengar, oh iya ini nih bisa deh di Stikes Bina Usaha Bali, siapa tahu nanti kamu kuliah di sana gitu. Coba prodi. Jadi mungkin apa aja sih di Bina Usaha? Prodi apa saja sih? Ini jadi benar sekali, di Stikes Bina Usaha Bali itu kami yang pertama ya masih seperti yang dulu, itu adalah prodi S1 keperawatan dan profesi nurse. Keperawatan profesi nurse ya. Jadi memang di sini terkait dengan aturan dari pemerintah terkait yang dikatakan seorang perawat itu adalah seseorang yang sudah menyelesaikan sarjana dan menyelesaikan profesi. Jadi setelah diangkat sumpah profesi, maka dia akan memperoleh gelar NS atau bisa disebut dengan nurse. Jadi NS jadi nurse, ibu itu siapa, dan sarjana keperawatan. Oh gitu. Iya, jadi kalau itu di depannya ya? Bener, kayak dokter gitu. Jadi DR, ibu itu siapa, baru S-Doc atau SPK-nya. Jadi kalau cuma sarjana keperawatan nggak cukup, belum tentu bisa kita melakukan tindakan keperawatan. Jadi harus lengkap. Kayak makan sayur nggak ada garamnya. Iya, benar. Jadi kan hamba. Oh sih. Jadi begitu juga dengan yang sebenarnya nggak baru juga, tapi mungkin ada yang belum tahu. Jadi sebenarnya memang ada perubahan sedikit pada program studi yang ada di kebidanan. Ya dulu kan Stikesnya cuma punya D3 kebidanan. Betul. Tapi sekarang sudah berubah, sudah transformasi menjadi S1 kebidanan dan profesi bidan, karena tuntutan pemerintah, tuntutan kompetensi. Jadi memang harus berubah. Kami juga harus berubah untuk menjadi jenjang lebih tinggi, yaitu sarjana kebidanan dan profesi bidan. Nanti di depannya tulis BD. Ya, jadi bidan siapa? Kemudian ya, kan baru Eskep, tapi kebidanan. Kebidanan. Jadi pakai. Saya pikir tadi berubah jadi Power Rangers loh. berubah, RXBio gitu. Jadi memang keduanya ini sekarang udah menjadi S1 dan dan profesi masing-masing. Ini supaya lebih melengkapi berarti. Bener, karena tuntutan di dunia kerja ya. Jadi tuntutan di kerja tadi yang saya bilang bahwa tentang entrepreneurnya tadi ya. Jadi entrepreneur itu memang dikhususkan juga yang sudah menyelesaikan profesi, baik itu di kebidanan ataupun di keperawatan, baru diperbolehkan untuk mengurus izin praktek seperti itu, sehingga mereka bisa membuka usaha untuk menjadi seorang pemilik ya. Jadi mereka bisa karyawan. Buka ini ya, buka praktek gitu ya, bukan di rumah praktek, ya? Bener di rumah. Jadi kan gak harus jadi pengikut. Iya sih, bener. Jadi bisa menjadi peluang untuk kita menjadi orang-orang yang ikutin kita. Jadi membutuhkan seperti itu. Keluar sedikit dari beberapa pertanyaan di sini. Bener. Kan mereka sudah buka praktek nih. Bener. Kemudian apa saja yang mereka bisa lakukan untuk masyarakat sekitar gitu? Misalnya keperawatan, dan kalau kebidanan udah pasti membantu persalinan segala macam. Ya. Jadi sebenarnya itu untuk di sana peluangnya banyak. Yang pertama itu sebenarnya apalagi di situasi COVID, orang tuh kayak takut untuk ke rumah sakit juga. Betul. Sehingga di situ ada salah satu fasilitas yang kami sebut dengan home care. Jadi mungkin ada yang
mungkin bed rest yang di rumah yang tidak bisa dan udah orang tua lebih nyaman di rumah dan betul. sebagainya, sehingga perawatan di sana. Ataupun juga mungkin karena lama di rumah sakit sehingga pengen harus di rumah, tetapi anak-anaknya nggak bisa ngurus, itu bisa dilakukan juga di rumah. Jadi perawatan kesehatan yang dilakukan di rumah. Lalu ada juga kayak di kebidanan, selain melahirkan tadi bisa juga baby spa. Ya kan, jadi kan anak-anak sekarang kan mungkin sakit, dulu selalu berpikir bahwa sakit karena ini dan sebagainya, bisa saja karena mungkin kecapean, posisi tidur dari, sehingga orang tua aja jangan di spa, tetapi bayinya juga diperhatikan juga.